Halo semuanya, hari ini mau buat pembacaan untuk semua zodiak mulai dari tanggal 15 Juli sampai 31 Juli. Oke, ini dari pertengahan sampai akhir bulan. Oke, ini dimulai untuk zodiak Aries. Oke, Aries, ini pembacaan yang general, jadi bisa resonate dan bisa enggak, lalu energinya bisa kemana aja, karena aku enggak akan milih energinya kemana, jadi biarpun aku milih bisa aja energi yang lain juga ikut keluar. Oke. Dan selalu pertanyaan yang bukan pertanyaan sih, yang orang keluhkan kalau sama aku adalah kenapa lambat banget bacanya, bla 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 bla. Saat kamu mulai untuk yang namanya pembacaan, aku nggak tahu reader lain ya, itu bakal banyak yang masuk ke dalam kepala kamu, banyak yang kamu dengarkan. So kamu harus memilah apa yang harus kamu bilang di kamera dan apa yang enggak. So itu butuh waktu karena aku baca di saat itu juga, jadi aku nggak yang namanya baca dulu baru aku buat video. Aku nggak kayak gitu, aku nggak mau, karena feelnya pasti akan berbeda. So kalau kamu nggak sesuai dengan hal itu, ya monggo silahkan. Jadi aku sering bilang untuk cari tarot reader yang sesuai dengan yang kamu mau, ya silahkan. Aku nggak marah, aku nggak larang atau gimana, dan aku tidak memaksa ya untuk orang juga suka sama aku. Ya, aku hanya menyalurkan apa yang ingin aku salurkan. So kalau kamu tidak suka silahkan gitu, dan kalau kamu menganggap aku marah, no, aku nggak marah, sama sekali nggak marah, karena aku tahu kalau kita, terutama aku sendiri, kalau aku tidak menyukai sesuatu, ya udah, aku bakal cari sesuai sama aku nggak akan yang namanya berusaha untuk membuat orang itu jadi seperti yang aku mau, karena aku berurusan dengan manusia lain ya, yang punya perasaan, punya hati, punya semuanya yang berbeda dari apa yang aku rasain. So kenapa aku harus memaksa untuk suatu hal yang memang gak sesuai untuk aku? Oke. Untuk Aries, di akhir Juli 2020 kita lihat energi apa yang bermain. Kita lihat oracle-nya. Oke, sebentar. Oke. Oke, ada anchor atau jangkar, lalu ada rose, tambah satu lagi ada tree, dan di the bottom of the deck ada doors doornya 2, pintunya 2. Oke. Anchor, rose, dan tree. So aku bisa bilang di akhir bulan ini energi yang kuat banget bermain adalah energi tentang suatu hal yang mungkin kamu harus pilih dengan opsi yang cukup berbeda. Mungkin misalnya ibaratnya seperti kamu harus memilih bunga itu, ya bunga yang putih atau yang merah, tapi tetap sama-sama bunga gitu ya. Ya udah, mungkin kamu tahu kamu pilihnya apa. Misalnya kamu pilih putih gitu ya. Tapi sekarang pilihannya bukan antara bunga dan bunga, tapi pilihannya bunga yang putih plastik kayak gini dengan satu, yaitu bibit bunga mawar putih.
Satunya adalah bunga yang siap untuk kamu pakai sebagai hiasan, meja, atau keperluan lainnya. Satu hal adalah bunga yang bisa membantu kamu untuk dapatin feel aroma dari bunga mawar putih yang asli, dalam artian kau menanam, walaupun butuh waktu, tapi butuh waktu ya. Menanam, belum tentu juga kamu tanam langsung tumbuh subur ya. Jadi ada pilihan di antara itu, dan aku ngelihat pilihan yang satu ini pilihan yang instan, yang satunya pilihan yang mengarahkan kamu untuk berkembang. So that's why kenapa aku bilang contohnya seperti bunga mawar tadi. Oke. Kita lihat klarifikasinya. Ada Justice, ada Ace of Pentacles, dan ada Six of Wands. Lalu ada Judgment, ada Three of Cups, dan ada Five of Wands. So kita lihat dulu anchor-nya di sini diklarifikasi oleh Justice, Ace of Pentacles, dan Six of Wands. So aku ngelihat memang ada sesuatu hal yang memang harus kamu ubah di sini, karena memang bukan ubah sih, aku ngeliat lebih ketinggalkan. Aku ngeliat ada sebuah permulaan yang baru, tapi permulaan ini memang mengarahkan untuk kamu meninggalkan sesuatu yang lama, yang udah menjadi kebiasaan kamu, yang udah menjadi hal yang istilahnya image kamu seperti itu. Tapi itu adalah satu hal yang bagus, permulaan yang bagus sebenarnya jika kamu lihat ke sisi dimana itu lebih bisa membuat kamu berkembang. Di sini aku ngelihat. Dan untuk rose-nya di sini ada Judgment, ada Three of Cups, dan Five of Wands. So aku ngelihat di sini adalah sebenarnya ini hal yang manis, dalam artian pilihan ini hal yang manis, entah pekerjaan atau romantisme. Aku ngelihatnya cuman masih ada kayak keraguan di dalam diri kamu yang apakah aku harus memilih yang ini atau bahkan aku nggak memilih sama sekali. Di sini aku ngeliat ada tendensi kamu malah berpikir untuk nggak memilih sama sekali, atau bahkan lari dari pilihan ini. Oke, ada Five of Cups, wow. Lalu ada Eight of Wands, dan ada King of Swords. Dan di the bottom of the deck ada Two of Wands. So di sini aku ngelihat untuk free-nya, ya aku ngelihat adalah ini energi seseorang yang takut banget akan perubahan, ya takut banget jika sesuatu hal itu bukan dalam kapasitas dia, jadi sesuatu yang masih dia belum ketahui seluk beluknya gimana, ya kedepannya gimana, jadi sesuatu yang nggak pasti itu sangat ditakutkan di sini, dan itu yang membuat kamu nggak nyaman. Aku ngelihat di sini pilihannya kamu memang harus memilih ke arah yang lebih membuat kamu berkembang, walaupun kamu nggak mau. Dan sekarang energi yang bermain itu adalah kamu sudah mulai berpikir, aku harus gimana, milih yang mana gitu. Dan kamu terlalu sering untuk berlari dari apapun masalah yang ada, dan aku ngelihat ini energinya ya, tendensinya ini adalah energi seseorang yang sudah lelah untuk lari, capek. Jadi istilahnya seperti kamu harus lari estafet gitu ya,
Kamu capek kalau duduk, kamu kabur dari jalur lari itu, tapi sekarang kamu tetap di jalur itu, cuman kamu berhenti, kamu nggak jalan dan kamu cuman duduk diam aja di sana. Transformation sih, Four of Pentacles atau Four of Earth dan Ten of Pentacles. So aku ngeliat ini memang ngarah ke lebih ke sebuah komitmen ya, dimana aku ngeliat ada mungkin pilihan kamu untuk berpikir, ini energi seseorang yang berpikir apakah ingin untuk berkomitmen apakah enggak. Tapi di sini energinya takut untuk berkomitmen karena ngerasa seperti dikekang, seperti sebelumnya orang ini pasangannya sangat atau cukup posesif dan itu yang dia nggak bisa. Jadi orang ini nggak bisa untuk namanya dikekang, nggak bisa untuk yang namanya harus selalu 24 jam bersama. Ini orang yang bebas dalam artian dia ingin melakukan apa yang benar-benar dia ingin lakukan, tapi bukan berarti dia ingin semena-mena, bukan, tapi dia ingin berkembang. Ini energi orang yang sebenarnya ingin berkembang, bukan main-main ya. Dan rasa untuk berkomitmen ke depan ini udah terasa banget. Orang ini pengen banget yang namanya berkomitmen, entah kamu atau dia. Remember, pembacaan ini bisa terbalik ya. Hermit, wow. Empress, wow. Temptation, oke. Aku udah dapat poinnya di sini. Ini mungkin gak akan resonate untuk semua orang yang berada di zodiak Aries atau berhubungan dengan Aries. Ini sebenarnya energi seseorang yang enjoy dengan kesendirian, enjoy dengan keindependenan gitu, dan orangnya nggak mau dependen tuh nggak mau namanya tergantung dengan orang lain, tergantung dengan pasangan atau tergantung dari orang di luar dia. Dan entah udah kamu temui atau belum, atau orang ini temui atau belum, ada seseorang yang menggoyangkan prinsip hidupnya yang ingin sendiri itu. Prinsip hidup seseorang yang ingin menyendiri, prinsip hidup yang orang enjoy dengan kesendirian dia itu tadi. Dan orang ini takut jika kedepannya dia nggak punya kesempatan yang sama lagi. Ini dia mencoba untuk ngambil kesempatan. Aku rasa ini orang ini ingin bicara. Untuk orang yang menjadi sosok Empress di sini, aku ngeliat ini energi seseorang yang sangat kagum dengan sosok ini ya, sosok yang istilahnya membuat dia goyah dalam kemandiriannya dia, dan akhirnya menyadari kalau nanti saat gue tua, saat kedepannya gue juga pengen yang namanya ditemani, ada teman cerita, teman berbagi, dan akhirnya berpikir oh ya, I need someone gitu, aku butuh seseorang. Dan dia ngerasa butuh seseorang ini saat bertemu dengan kamu atau bertemu dengan seseorang ini ya. Dan di sini ada temptation. So ini masa untuk orang ini merasa gimana ya, temptation itu terkadang kita nggak ngerti apa yang benar-benar kita pengen, kita inginkan, dan itu terlihat seperti bisa dibilang apa yang benar bisa terlihat salah dan salah bisa terlihat benar. Itu yang aku
dapat. Jadi energi yang bermain ini, orang ini benar-benar memilih banget, tapi maksudnya dalam mode memilih, dalam artian pikiran dan hati dia itu masih memilih. Dia harus action apa enggak, sekarang apa nanti, ya. So, kita lihat pesan semesta untuk kamu. Volatility, tsunami, volcano. Wow, semuanya tentang bencana alam dan ada effort loss. So, entah kamu atau dia yang mempunyai energi ini, kamu bakal mencoba untuk bicara. Akhirnya nanti kamu bakal coba untuk bicara, dan aku ngelihat semakin kamu pendam, semakin kamu tahan, hanya akan menyakiti perasaan kamu sendiri. Jadi sebenarnya sesuatu hal yang harusnya bisa mengalir seperti air terjun ini, kamu tahan-tahan dan akhirnya ya bakal bikin kecewa sendiri dan sakit sendiri. So aku bisa bilang, jika kamu yang berhubungan dengan orang ini dan dia memang ngerasa ini kamu yang menjadi sosok Empress, kamu bakal dihubungi sama dia, dan aku bisa bilang mungkin kamu bakal mendengar kata-kata yang selama ini nggak dia ucapkan. Mungkin sosok ini adalah seseorang pengagum rahasia kamu yang nggak pernah kamu ketahui sebelumnya. So it quite impressed buat, so bukan impress, maksud aku cukup surprise buat kalian yang memang belum tahu siapa itu ya. So I think that's all. I hope you can enjoy this video. Jika kamu yang counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. Oke, doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.